Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Jadi kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aldi Suryanata, Asa Nurkarnila, Emilda Aryani, Ibnul Halim, Saadah, dan saya sendiri Sisilia Lestari. Jadi di sini kami akan menjelaskan apa itu indeks harga saham konvensional dan syariah. Baiklah teman-teman, langsung yuk kita ke pembahasan. Apakah kalian pernah mendengar istilah indeks harga saham? Tahu nggak sih indeks harga saham itu apa? Indeks harga saham adalah sebuah indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham. Indeks harga saham menjadi sebuah hal yang paling penting untuk investor. Kenapa? Karena dengan adanya indeks, investor bisa mengetahui situasi pergerakan harga saham secara umum di pasar. Selanjutnya fungsi indeks nih teman-teman. Dengan adanya indeks, kita sebagai investor bisa mengetahui tren pergerakan harga saham di pasar saat ini. Apakah pasar sedang naik, stabil, bahkan turun? Hal ini nantinya akan mempertimbangkan apakah investor akan menjual, menahan, atau bahkan membeli sebuah saham. Lebih dari itu, di dalam pasar modal, sebuah indeks secara umum memiliki 5 fungsi. Yang pertama, sebagai indikator tren pasar. Yang kedua, sebagai indikator tingkat keuntungan. Yang ketiga, sebagai tolak ukur atau benchmark kinerja suatu portofolio. Yang keempat, memfasilitasi pembentukan portofolio dengan strategi pasif. Yang kelima, memfasilitasi perkembangan produk derivatif. Teman-teman tahu nggak, ada beberapa faktor nih yang bisa berpengaruh terhadap naik turunnya harga saham. Apa aja sih? Yuk kita cari tahu sama-sama. Yang pertama ada faktor internal, diantaranya 1. Faktor fundamental perusahaan. 2. Aksi korporasi perusahaan. 3. Proyeksi kinerja perusahaan. Kedua, faktor eksternal, diantaranya 1. Naik turunnya suku bunga yang diakibatkan oleh kebijakan Bank Sentral Amerika Federal Reserve. 2. Naik turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia BI dan nilai ekspor-impor yang berakibat langsung kepada nilai tukar rupiah terhadap dolar. 3. Tingkat inflasi. 4. Fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. 5. Kebijakan pemerintah. 6. Faktor kepanikan. 7. Faktor manipulasi pasar. Gimana nih teman-teman, sudah lebih mengenal indeks saham belum? Nah, untuk memahami lebih lanjut terkait indeks harga saham, sekarang kita cari tahu yuk, apa itu indeks harga saham konvensional. Jadi, indeks harga saham konvensional adalah sebuah variabel yang menggambarkan kinerja suatu saham konvensional yang fungsinya sebagai indikator bagi investor untuk melakukan investasi di pasar modal, khususnya pada saham-saham konvensional. Teman-teman tahu nggak sih apa aja jenis indeks harga saham konvensional yang ada di Indonesia? Yuk dengerin penjelasannya. Bursa Efek Indonesia saat ini tercatat memiliki 33 jenis saham konvensional. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas nih berapa indeks saham konvensional yang ada di Indonesia. Yang pertama, indeks harga saham gabungan (IHSG). IHSG atau juga dikenal dengan sebutan Jakarta Composite Index JCI merupakan cerminan kinerja saham dari keseluruhan emiten yang terlisting di Bursa Efek Indonesia. Pertama kali diluncurkan pada tanggal 1 April 1983. Yang kedua,
Indeks IDX 80. IDX 80 mengukur kinerja dari 80 saham yang memiliki likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Pertama kali diluncurkan pada tanggal 1 Februari 2019. Konstitunya berasal dari konstituen IDX Composite yang terdaftar minimal 6 bulan berdasarkan nilai transaksi di pasar reguler. Yang ketiga, indeks LQ45. LQ45 mengukur kinerja saham dari 45 jenis saham perusahaan yang tercatat dan diperdagangkan dalam Bursa Efek Indonesia yang memiliki likuiditas dan kapitalisasi tertinggi di antara saham lainnya. Pertama kali diluncurkan pada bulan Februari tahun 1997 dengan ukuran utama likuiditas transaksi di pasar reguler. Kemudian yang keempat, indeks Kompas 100. Kompas 100 diluncurkan oleh BEI yang bekerja sama dengan Harian Kompas pada Juli 2007. Indeks ini mengukur kinerja dari 100 saham perusahaan publik yang mempunyai likuiditas tertinggi, nilai kapitalisasi pasar yang besar, dan memiliki fundamental serta kinerja yang baik. Yang kelima, indeks Bisnis 27. Bisnis 27 diluncurkan dan dikelola oleh BEI bekerja sama dengan perusahaan media PT Jurnalindo Aksara Grafika atau penerbit surat kabar harian bisnis Indonesia pada tanggal 27 Januari tahun 2009 yang menekankan aspek fundamental dan tata kelola perusahaan yang baik. Indeks ini mengukur kinerja harga 27 saham yang dipilih oleh Komite Indeks Bisnis Indonesia. Yang keenam, indeks papan utama atau IDX Mainboard Index. Indeks papan utama adalah suatu papan pencatatan yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia untuk mencatat saham-saham emiten atau perusahaan besar yang telah memiliki pengalaman operasional. Pertama kali diluncurkan pada tanggal 8 April tahun 2002 dan mengukur kinerja harga saham yang tercatat di papan utama BEI. 7. Indeks papan pengembangan IDX Development Board Index. Indeks papan pengembangan adalah suatu papan pencatatan yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia untuk mencatat saham-saham emiten atau perusahaan skala menengah yang diharapkan bisa berkembang. Peluncuran indeks ini di tanggal yang sama dengan indeks papan utama, yaitu tanggal 8 April tahun 2002. Kemudian yang ke-8, indeks harga saham sektoral atau IHSS. Indeks harga saham sektoral adalah indeks harga saham yang menggabungkan semua saham di dalam suatu sektor. Indeks ini merupakan subindeks dari indeks harga saham gabungan. Pertama kali diperkenalkan BEI pada tanggal 2 Januari 1996. Keseluruhan emiten yang terdaftar di BEI dikelompokkan ke dalam 9 sektor menurut klasifikasi industri yang telah ditetapkan BEI, yang dikenal dengan nama JASICA, Jakarta Industrial Classification. Oke, pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai indeks harga saham syariah. Indeks harga saham syariah merupakan sebuah variabel yang menunjukkan kinerja saham syariah. Indeks harga saham syariah sebagai indikator pembanding dan pengukur kinerja portofolio dari saham-saham syariah. Perbedaan paling mendasar antara indeks konvensional dengan indeks syariah adalah bahwa indeks konvensional memasukkan keseluruhan saham yang tercatat dalam bursa dengan mengabaikan aspek halal haram. Selama saham emiten terdaftar listing telah sesuai dengan aturan yang berlaku, kinerja indeks syariah ditetapkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN.
Nah, teman-teman, ada 4 jenis indeks harga saham syariah di Indonesia nih. Simak ya. Yang pertama, Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI. Indeks Saham Syariah Indonesia merupakan indeks komposit saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Indeks ini diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011 sebagai indikator dari kinerja pasar saham syariah di Indonesia. Anggota ISSI merupakan keseluruhan saham syariah yang tercatat dalam BEI dan masuk ke dalam daftar efek syariah atau DES yang diterbitkan oleh OJK. Yang kedua, Jakarta Islamic Index atau JII. Jakarta Islamic Index merupakan indeks yang dikembangkan oleh Bursa Efek Indonesia. Dulu dikenal dengan Bursa Efek Jakarta yang bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Manajemen untuk merespon kebutuhan informasi yang berkaitan dengan investasi syariah. JII diluncurkan pada tanggal 3 Juli 2000. Indeks ini terdiri dari 30 saham syariah yang paling likuid dan disusun berdasarkan urutan kapitalisasi pasar. Yang ketiga adalah Jakarta Islamic Index 70 atau JII 70. Jakarta Islamic Index 70 merupakan indeks saham syariah yang diluncurkan oleh BEI. Tepatnya pada tanggal 17 Mei 2018, anggota indeks ini hanya terdiri dari 70 saham syariah yang paling likuid. Sama halnya dengan ISSI, review saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun. Selanjutnya yang keempat adalah IDX MES BUMN 17. IDX MES BUMN 17 merupakan indeks yang mengukur kinerja harga dari 17 saham syariah yang merupakan badan usaha milik negara dan afiliasinya yang memiliki likuiditas baik dan kapitalisasi pasar yang besar serta didukung dengan fundamental perusahaan yang baik. Indeks ini merupakan kerjasama antara PT Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES. Kiranya pembahasan kita sampai sini dulu ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua mengenai pasar modal. Kami dari kelompok 3 memohon maaf apabila terjadi kekeliruan dalam video yang kami sampaikan. Terima kasih, see you again teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.